Shalom, perkenalkan nama saya Stefa Ersi Britni Tumbuku, NIM 22142024, kelas B1 Ekstensi, Program Studi Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester keperawatan gawat darurat yang diampu oleh dosen Nurse Doni Sayansolar SKPMKOP, saya akan menjelaskan materi tentang tren dan isu keperawatan gawat darurat. Tren adalah hak yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga didefinisikan sebagai salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di masyarakat. Sedangkan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang. Isu juga adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun masih belum jelas fakta atau bukti. Keperawatan gawat darurat merupakan pelayanan profesional keperawatan yang diberikan pada pasien dengan kebutuhan urgent dan kritis. Pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu keperawatan gawat darurat dan teknik keperawatan gawat darurat berbentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif, ditunjukkan pada semua kelompok usia yang sedang mengalami masalah kesehatan yang bersifat urgent, akut dan proses kehidupan ataupun bencana. Pelayanan kegawat daruratan tidak hanya memberikan pelayanan untuk mengatasi kondisi kegawat daruratan yang dialami pasien, tetapi juga memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi kecemasan pasien dan keluarga. Sistem pelayanan bersifat darurat, sehingga perawat dan tenaga medis lainnya harus memiliki kemampuan, keterampilan, teknik, serta ilmu pengetahuan yang tinggi dalam memberikan pertolongan kedaruratan kepada pasien. CPR atau RGP. CPR atau RGP adalah tindakan pertolongan pertama pada orang mengalami henti jantung dan henti nafas. CPR bertujuan untuk membuka jalan nafas yang tertutup atau menyempit. Indikasi RGP adalah yang pertama, henti jantung ditandai dengan henti sirkulasi dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Kedua, henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan udara atau aliran udara pernafasan dari korban atau pasien. Contoh korban tenggelam, obstruksi jalan nafas. Fase-fase RGP atau resusitasi jantung paru yaitu yang pertama airway. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan jalan nafas oleh benda asing. Buka jalan nafas dengan Heath chin lift atau jaw thrust. Jika dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah dilapisi dengan sepotong kain atau finger sweep. Sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Yang kedua, breathing. Bentuk nafas dapat dilakukan dari mulut ke mulut, mulut ke hidung atau mulut ke stoma, atau lubang yang dibuat pada tenggorokan dengan cara memberikan hembusan nafas sebanyak 2 kali hembusan. Penolong harus menarik nafas dalam pada saat akan menghembuskan nafas agar tercapai volume udara yang cukup. Konsentrasi oksigen yang dapat diberikan hanya 16-17%. Yang ketiga, circulation, yaitu mengkaji denyut nadi atau tanda sirkulasi ada tidaknya denyut jantung korban atau pasien, dan ditentukan dengan meraba arteri karotis di daerah leher korban atau pasien dengan 2 atau 3 jari tengah. Penolong dapat meraba pertengahan leher sehingga teraba trakea, kemudian 2 jari digeser ke bagian sisi kanan atau kiri 1-2 cm, raba dengan lembut selama 5-10 detik. Jika teraba denyut nadi, penolong harus kembali memeriksa pernafasan korban. Jika tidak bernafas, lakukan bantuan pernafasan, dan jika bernafas, pertahankan jalan nafas. Melakukan kompresi dada jika telah dipastikan tidak ada denyut jantung di luar. Itulah penjelasan saya tentang tren dan isu keperawatan gawat darurat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Di akhir video ini, saya mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di kampus yang berada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi. Yang pertama, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Kedua, Fakultas Hukum Prodi Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik
Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Dan keenam, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan